Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah penjelasan tentang hukum perjanjian internasional. Pengertian umum, definisi dan ruang lingkup, yaitu yang pertama, perjanjian internasional. Yang kedua, kebiasaan internasional. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum. Yang keempat, keputusan pengadilan. Lalu ada unsur pokok perjanjian internasional, yaitu yang pertama, adanya subjek hukum internasional, dan yang kedua, rezim hukum internasional. Kekuasaan membuat perjanjian dalam pembuatan perjanjian internasional, yaitu kewenangan mutlak eksekutif, kewenangan mutlak legislatif, pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif, yang isinya terdapat rezim presidensial, rezim parlementer Inggris, dan sistem Prancis. Tahap-tahap pembuatan perjanjian. Prosedur yang sama bagi semua perjanjian. Redaksi dan persoalan, unsur-unsur formal naskah suatu perjanjian, penerimaan naskah perjanjian, kesaksian naskah perjanjian, kekuasaan untuk menandatangani perjanjian, dan pada bagian unsur-unsur formal naskah suatu perjanjian terdapat mukadimah, batang tubuh, klausula penutup, dan aneks. Cara-cara khusus untuk perjanjian multilateral, yaitu pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dalam kerangka suatu konferensi internasional dan pembuatan perjanjian-perjanjian multilateral dalam kerangka suatu organisasi internasional, yaitu berisi tentang pengertian konferensi internasional, bentuk-bentuk konferensi, tipologi yang dipakai sekarang berdasarkan cara-cara konvokasi, organisasi dan tata kerja konferensi-konferensi internasional, dan penerimaan naskah. Pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri, atau consent to be bound. Ketentuan-ketentuan internasional. Ketentuan umum bagi semua perjanjian, ada 3, yaitu yang pertama, penandatanganan, yang kedua, pengesahan, dan yang ketiga, hak menolak ratifikasi. Ketentuan-ketentuan khusus bagi perjanjian multilateral, ada 4, yaitu penyederhanaan prosedur pertukaran piagam pengesahan dan penyimpanan piagam pengesahan. Kedua, persetujuan dalam bentuk akseptasi atau aprobasi. Yang ketiga, aksesi, dan yang keempat, pensyaratan. Mulai berlakunya perjanjian internasional. 1. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan. 2. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional. 3. Pertukaran piagam pengesahan. 4. Penyimpanan piagam pengesahan. 5. Aksesi. Dan yang keenam, pendaftaran dan publikasi. Akibat-akibat perjanjian. Pertama, akibat perjanjian terhadap negara-negara pihak. Kedua, akibat perjanjian terhadap negara lain. Dan yang ketiga, implementasi perjanjian pada peraturan perundang-undangan nasional. Akibat perjanjian terhadap negara-negara pihak, yaitu pelaksanaan perjanjian oleh organ-organ negara dan persoalan-persoalan umum tentang pelaksanaan perjanjian. Pada bagian ini terdapat 3, yaitu pelaksanaannya dalam waktu, pelaksanaannya teritorial perjanjian, nilai kekuatan hukum antara perjanjian dengan undang-undang. Pada bagian tersebut terdapat 4, yaitu bagi hakim internasional, sikapnya tetap memberikan primat pada perjanjian internasional. Kedua, bagi hakim nasional. Ketiga, konflik antara perjanjian-perjanjian itu sendiri. Dan pada bagian interpretasi perjanjian ini ada 4, yaitu wewenang memberikan interpretasi, wewenang perbuatan perjanjian-perjanjian, wewenang hakim internasional, dan yang terakhir, cara-cara interpretasi. Pada bagian ini terdapat akibat perjanjian terhadap negara lain. Yang pertama, perjanjian yang dapat mempunyai akibat kepada negara ketiga atas persetujuan mereka. Yang kedua,
perjanjian yang memberikan hak kepada negara-negara ketiga. Dan yang ketiga, perjanjian yang dapat mempunyai akibat pada negara ketiga tanpa persetujuan negara-negara ketiga. Terdapat 7 implementasi perjanjian pada peraturan perundang-undangan nasional. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Ketetapan MPR RI. Yang ketiga, Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yang kelima, Peraturan Pemerintah. Yang keenam, Keputusan Presiden. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah. Batal dan berakhirnya suatu perjanjian. Sebab-sebab batalnya suatu perjanjian. Yang pertama, irregularitas formal. Yang kedua, irregularitas substansional. Dan pada bagian tersebut terdapat 4, yaitu kekeliruan, penipuan, korupsi wakil negara, dan kekerasan. Perjanjian yang bertentangan dengan perjanjian sebelumnya. Yang pertama, cara-cara membatalkan perjanjian menurut pasal 65 Konvensi Wina terdapat 2, yaitu pertama, negara yang mengajukan alasan keberatan atas suatu persetujuan. Kedua, negara pertama tadi dapat menyatakan perjanjian tidak berlaku lagi setelah 3 bulan tidak ada keberatan dari negara lain. Pada perjanjian yang bertentangan dengan perjanjian sebelumnya. Dan yang kedua adalah akibat-akibat batalnya suatu perjanjian. Pada bagian ini terdapat 2, yaitu menurut pasal 69 Konvensi Wina ketentuan yang telah dibatalkan maka tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Dan yang kedua, menurut pasal 71 Konvensi Wina, negara-negara yang diharuskan menyesuaikan dengan norma pembatalan itu. Praktek pembuatan dan ratifikasi perjanjian internasional di Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 11 UUD 1945 yang berisi Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Tidak ada batasan bentuk perjanjian yang dibuat, dan pasalnya yang terlalu singkat menimbulkan masalah dalam proses pengkajiannya. Satu-satunya penjelasan dari pasal 11 tersebut adalah Surat Presiden 2826-HK-60 tanggal 22 Agustus 1960 tentang pembuatan perjanjian dengan negara-negara lain. Surat Presiden nomor 2628-HK-60 merupakan konvensi tertulis di bidang ketatanegaraan Republik Indonesia yang secara terus-menerus telah dipraktekkan dan merupakan penafsiran dari pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 2 jenis perjanjian yang penting berbentuk traktat dan yang kurang penting berbentuk persetujuan. Yang pertama, traktat, disahkan oleh DPR dengan undang-undang. Dan yang kedua, persetujuan, disahkan oleh Presiden dan DPR cukup mengetahui melalui Sekretariat Kabinet. Praktek yang berlaku. 1. Soal-soal politik atau hal yang dapat mempengaruhi hubungan politik luar negeri seperti perjanjian persahabatan, perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perubahan wilayah atau penempatan tapal batas. Contohnya perjanjian persahabat Republik Indonesia dan Saudi Arabia 1971 disahkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1971 LN Nomor 70/1971. Yang kedua, ikatan-ikatan dengan sifat yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri. Biasanya terdapat pada perjanjian ekonomi atau pinjaman keuangan. Contoh persetujuan kerjasama ekonomi dan teknik Republik Indonesia dan Korea disahkan dengan Kepres nomor 53 tahun 1971. Ketiga, soal-soal kewarganegaraan, kehakiman atau soal lainnya, misalnya perjanjian ekstradisi Republik Indonesia dan Malaysia disahkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 LN Nomor 63/1974.
Dan A. Di bidang pengesahan konvensi merupakan salah satu instrumen hukum yang resmi. Contoh konvensi mengenai hukum laut 1958 disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1961 LN Nomor 276/1961. B. Di bidang pengesahan persetujuan, contoh persetujuan normalisasi kebudayaan Republik Indonesia dan Malaysia disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1966 LN Nomor 32/1966. C. Persetujuan sederhana pengesahan dengan keputusan Presiden, contoh Agreed Minutes of the Conference on Economic and Cultural Cooperation dengan Pakistan disahkan dengan keputusan Presiden nomor 307 tahun 1965. Di bidang full power, pemberian full power disertakan pada Departemen Luar Negeri meskipun tidak memiliki ketentuan yang jelas. Undang-undang tentang Perjanjian Internasional. A. Pembahasan di DPR. Setelah persiapan yang panjang dalam pengajuan RUU, dimulai dengan judul yang diajukan pemerintah mengenai perjanjian internasional, kemudian yang menjadi perhatian adalah pinjaman ke luar negeri yang cukup memberatkan negara. Ada pula pandangan bahwa badan legislatif harus diikutsertakan dalam pembuatan perjanjian internasional dan menolak fait accompli sebagai manifestasi kekecewaan di masa lampau di mana banyak perjanjian internasional yang cukup penting dan disahkan hanya dengan keputusan Presiden. B. Isi pokok undang-undang tentang perjanjian internasional. Setelah melalui pembahasan yang intensif, terbentuklah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Dengan sistematika, pokok materi yang diatur dalam undang-undang tidak mengalami perubahan, yaitu bab 1, ketentuan umum, bab 2, pembuatan perjanjian internasional, bab 3, pengesahan perjanjian internasional, bab 4, pemberlakuan perjanjian internasional, bab 5, penyimpanan perjanjian internasional, bab 6, pengakhiran perjanjian internasional, bab 7, ketentuan peralihan, dan bab 8, penutup. Masalah-masalah terkait ratifikasi. Pertama, masalah substansi. Yang kedua, masalah prioritas. Yang ketiga, masalah sosialisasi. Keempat, masalah birokrasi. Kelima, masalah sumber daya manusia. Dan yang keenam, masalah keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.